Ganjar Pranowo soal hak angket bongkar kecurangan pemilu, bukan gertakan, langsung tancap gas. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Tapi kami tidak pernah menggertak, kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Oke, gimana? Ayo, di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Terkait dengan hak angket ini, Ketua Umum kami sudah menyampaikan ke seluruh anggota Dewan di DPR untuk siap mendukung penuh hak angket ini. Jadi ada pertemuan ataupun tidak ada pertemuan dengan Bu Mega, kami siap dengan mendukung penuh hak angket ini. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu pertemuan dengan Bu Mega dulu baru kemudian kami mendukung hak angket, tidak. Hari ini pun kami sudah siap dengan seluruh kekuatan penuh untuk mendukung hak angket ini. Kenapa? Karena memang ini hak konstitusional yang memang dijamin oleh undang-undang dan inilah yang memang harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Jadi Ganjar Pranowo mengatakan ada banyak cara menyikapi polemik penyelenggaraan pemilu dan hak angket yang dinilai merupakan cara yang tepat untuk menghadapi kondisi pemilu saat ini. Dalam pernyataannya, Capres nomor urut 3 ini membantah pernyataan mantan Ketua MK Jimli Asidiki soal gertakan melalui hak angket. Ganjar mengatakan usulan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024 bukanlah gertakan dan bukan upaya untuk menakut-nakuti. Menurut dia, hak angket itu untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan. Pertama, sistem tabulasi perhitungan suara sirekap milik KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang diduga failed atau error. Dasar kedua, menurut Ganjar diduga ada kecurangan di lapangan selama proses pemilu 2024 berlangsung, termasuk pada hari pemungutan suara, serta pengerahan aparatur dan lainnya. Sebelumnya, Jimli mengatakan pengajuan hak angket hanya gertakan dan sudah tidak ada waktu untuk diproses. Jimli bahkan mengusulkan agar gugatan atas kecurangan pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Respon Ganjar bahwa ini bukan gertakan tapi langkah serius untuk membongkar kecurangan tentu saja menjadikan sebuah harapan bahwa hak angket bisa dilaksanakan. Bahkan, partai dari koalisi perubahan yaitu Nasdem, PKS, dan PKB sepakat untuk menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Koalisi perubahan sudah punya data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket. Dengan demikian, koalisi perubahan tinggal menunggu langkah selanjutnya dari PDIP. Sekjen Nasdem secara terbuka mengundang P3 untuk ikut bergabung menggunakan hak angket. Kalau semua partai yang dimaksud setuju bersatu, maka hak angket bisa digulirkan. Tapi kalau Nasdem kemudian mengundurkan diri, hak angket akan layu di tengah jalan. Makanya kita tunggu saja bagaimana endingnya. Memang koalisi perubahan mau ikutan, tapi siapa tahu di tengah jalan ada drama yang mengacaukan semuanya. Lagian, pastilah ada yang jungkir balik dan mati-matian menghentikan hak angket ini. Akan ada yang cawe-cawe supaya ini jangan sampai terjadi. Lebih baik jangan terlalu berharap dulu. Dalam politik, banyak faktor aneh yang bisa mengacaukan semua. Apalagi partai yang setuju ikut menggulirkan hak angket, biasanya bakal terima nasib jadi oposisi. Nggak banyak partai yang tahan jadi oposisi. Banyak yang lebih memilih bermuka tembok ketimbang tetap pada pendirian dan tidak tergoda dengan nikmatnya kekuasaan. Ini menimbulkan rasa penasaran. Kenapa banyak yang takut dengan hak angket? Hak angket tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu, yang bisa batalin cuma MK saja. Kalau saya tidak salah, hak angket akan membuka banyak misteri yang selama ini tidak bisa terbongkar.
Ibarat borok dan kebusukan yang ditutup rapat-rapat bisa ketahuan. Biasanya pihak yang kalah di Pilpres dan merasa ada banyak kecurangan akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini beda, hak angket menjadi jalan alternatif. Kenapa bukan MK? Kalau menurut saya ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan. Siapa yang mau percaya MK ketika mereka meloloskan ambang batas usia capres-cawapres dan terbukti melanggar etik? Lagi pula masih ada Paman Gibran di situ. Katanya sih dia nggak boleh lagi ikut terlibat dalam sengketa hasil Pilpres. Tapi siapa yang masih mau percaya di saat MK melakukan manuver besar yang membuat banyak rakyat marah? Mungkin inilah sebabnya mengadu ke MK adalah usaha sia-sia. Pasti ada rasa kapok dan kecewa dengan ulah mereka. Makanya dicari jalan lain, yaitu mengusut dugaan kecurangan itu melalui proses politik di DPR melalui dengan hak angket atau interpelasi. Memang hak angket ini tidak akan mengubah hasil pemilu, tapi ada satu dampak yang bisa membuat kubu sebelah ketakutan. Seandainya saat hak angket digulirkan, rupanya ditemukan bukti kecurangan yang masif, efeknya bisa meluas. Bahkan dampak yang paling besar, menurut pengamat politik bernama Janus Siahaan, bisa berujung pada wacana pemakzulan terhadap presiden. Peluangnya memang kecil, tapi peluang itu tetaplah ada. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000.
Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini